Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lintang Aisyah, NPM 1954007 dari kelas PGSD 03 akan mempresentasikan RPP kelas 5 tema 1 pembelajaran kedua. Nama sekolah di RPP ini adalah di SDN Pengkok 2, kelas 5 semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, yaitu organ gerak hewan pembelajaran kedua. Kompetensi inti atau KI yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Tujuan pembelajaran di dalam RPP ini yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsi secara tepat. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. KD dan indikator dalam RPP ini pada mata pembelajaran IPA kompetensi dasar atau KD-nya 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan indikator 3.1 menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kompetensi dasar atau KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak hewan dan manusia. Indikator 4.1 membuat model kerangka dari kertas karton. Dan pada mata pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar atau KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikator 3.1 menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Materi pembelajaran di dalam RPP ini yang pertama yaitu membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia serta mengamati gambar cerita tentang kelinci sesuai pada mata pembelajaran IPA pada kompetensi dasar 3.1. Yang kedua, mengamati gambar jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya dan langkah-langkah membuat model kerangka dengan menggunakan kertas karton sesuai pada mata pembelajaran IPA kompetensi dasar 4.1. Yang ketiga, menemukan ide pokok berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air pada mata pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.1. Pendekatan di dalam RPP ini saya memilih pendekatan saintifik.
Pengertian secara istilah pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknis, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan menurut Sufairah tahun 2016. Pendekatan saintifik menjadikan pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini, siswa didorong lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung. Oleh karena itu, saya memilih pendekatan saintifik. Dan model pembelajaran di dalam RPP ini saya memilih examples non-examples, merupakan model pembelajaran yang memberikan contoh berupa gambar yang bermuatan masalah untuk dianalisis, kemudian dideskripsikan hingga disimpulkan oleh peserta didik menurut Komalasari tahun 2017. Pembelajaran jenis ini berfungsi agar siswa bisa memahami materi dengan cara berimajinasi. Selain itu, model ini juga bermanfaat untuk merangsang siswa dalam berpikir analitis dan kritis untuk menyelesaikan segala masalah, terutama masalah yang ada pada gambar yang dipresentasikan. Metode yang saya pilih yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid mendengarkan dengan teliti serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan oleh guru. Metode diskusi yaitu tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas atau lebih teliti tentang sesuatu atau mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran atau guru mengajukan pertanyaan siswa yang menjawab. Penugasan adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif belajar. Sintaks model pembelajaran examples non-examples menurut Agus Suprijono tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersiapkan berbagai gambar yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan atau menampilkan gambar lewat LCD atau alat lewat pendukung lainnya. Yang ketiga, guru memberikan arahan dan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan menganalisa gambar-gambar yang telah disajikan. Yang keempat, siswa mencatat hasil analisa dari gambar setelah melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, guru bersama-sama para siswa menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan sintaks pendekatan pembelajaran saintifik, yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, yang kelima mengkomunikasikan.
Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran di dalam SPP ini. Pada waktu pra-pembelajaran, guru dan siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Setelah itu, siswa dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru. Kemudian, kelas dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk menyanyikan Garuda Pancasila untuk menanamkan pentingnya rasa nasionalisme. Siswa dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru. Sintaks pada model pembelajaran examples non-examples. Yang pertama, guru mempersiapkan berbagai gambar yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pada guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, dan mempersiapkan media untuk memulai pembelajaran, dan siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar serta motivasi yang disampaikan. Dan sintaks pada pendekatan saintifik yang pertama mengamati, dan sintaks pada model pembelajaran examples non-examples, guru menyajikan atau menampilkan gambar lewat LCD atau alat lewat pendukung lainnya. Pada guru menampilkan gambar cerita yang terdapat pada buku siswa melalui PowerPoint atau PPT, dan siswa mengamati secara seksama gambar cerita organ gerak hewan dan manusia yang terdapat pada buku siswa. Dan sintaks pada pendekatan saintifik selanjutnya menanya, dan sintaks pada model examples non-example, guru memberikan arahan dan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan menganalisa gambar-gambar. Pada guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi pada gambar cerita. Selanjutnya, sintaks pada pendekatan saintifik, yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa melakukan pengamatan pada gambar cerita dengan menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia yang terdapat pada buku siswa. Dan sintaks selanjutnya pada model pembelajaran examples non-examples, siswa mencatat hasil analisa dari gambar setelah melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa. Pada siswa dibagi menjadi 2-3 orang kelompok. Setelah melakukan pengamatan secara tertulis, setiap kelompok menyusun bacaan atau teks dan membuat gambar ilustrasi ke dalam kolom yang tersedia pada buku siswa. Setiap kelompok menulis laporan dan kesimpulan hasil percobaan dari hasil menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Dan sintaks pada pendekatan saintifik selanjutnya menalar atau mengasosiasi. Guru memastikan bahwa siswa telah memahami organ gerak hewan vertebrata melalui gambar yang telah disajikan. Setelah mengenal dan mengamati gambar beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya, siswa memilih dan mengidentifikasi salah satu dari hewan tersebut, kemudian membuat model kerangka dengan menggunakan kertas karton. Setelah melalui tugas tersebut, siswa telah mengetahui macam-macam organ gerak hewan vertebrata. Siswa dihadirkan gambar bacaan gerak ikan di dalam air untuk mengetahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan di dalam air, setiap kelompok diminta untuk menemukan ide, pokok pikiran, dan kalimat pengembang di setiap paragrafnya dan mencatat hasil diskusi pada buku siswa. Sintaks pada pendekatan saintifik selanjutnya mengkomunikasikan
dan sintaks pada model pembelajaran examples non-examples. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Pada siswa mengkomunikasikan hasil menemukan ide pokok pikiran dan kalimat pendukung dengan maju ke depan kelas. Pada bagian penutup, sintaks pada model examples non-examples selanjutnya mulai dari komentar ataupun hasil diskusi siswa. Guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada guru menjelaskan refleksi pembelajaran pada hari ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan siswa diberi soal untuk evaluasi, kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Dan sintaks model pembelajaran examples non-examples selanjutnya, guru bersama-sama para siswa menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran rangkuman hasil belajar. Selanjutnya, siswa diajak menyanyikan lagu daerah Gambang Suling, dan yang terakhir mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Pada penilaian keterampilan berikut bisa dilihat rubrik menulis berdasarkan pengamatan gambar pada mapel IPA KD 3.1 meliputi aspek isi dan pengetahuan. Hasil yang ditulis sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang tampak pada gambar yang diamati. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan ringkasan. Dan berikutnya, lembar penskoran keterampilan membuat gambar ilustrasi kriteria sesuai dengan rubrik pada mapel IPA KD 3.1 menulis berdasarkan pengamatan gambar. Dan penilaian keterampilan selanjutnya pada mapel IPA KD 4.1 rubrik membuat model kerangka alat gerak manusia dan hewan meliputi aspek proporsi, anatomi, dan hasil akhir. Dan di sampingnya, lembar penskoran membuat model kerangka alat gerak manusia dan hewan kriterianya sesuai dengan mapel IPA KD 4.1, yaitu rubrik membuat model kerangka alat gerak manusia dan hewan. Dan berikutnya soal evaluasi pengetahuan pada bahasa Indonesia KD 3.1. Berikut bisa dilihat soal evaluasi pada mapel bahasa Indonesia KD 3.1. Berikutnya, ini lanjutan dari soal evaluasi pada bahasa Indonesia KD 3.1 berjumlah 5 soal. Berikut ini daftar referensi dari pengambilan pengertian model pembelajaran examples non-examples dan pengertian pendekatan pembelajaran saintifik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.